Guys, kalau seandainya gue disuruh sebut satu buah smartphone yang paling layak buat teman-teman lirik untuk budget under 1 juta atau 1 juta pas, saran gue mungkin cuman menuju ke satu buah smartphone yang paling cadas di tahun ini nih, yaitu Poco C71. Yes, jadi waktu awal launching kemarin jujur gue kaget banget karena waktu awal launch kemarin tuh Poco seperti biasa ngasih harga yang ekstrim banget. Dimana harganya tuh kali ini nggak nanggung-nanggung guys. Soalnya kalau teman-teman cek di sosmednya Poco kemarin, mereka tuh cuma jual smartphone ini dengan harga 999.000 aja. Harga yang bisa gue bilang cukup gila untuk smartphone dengan spesifikasi sebagus Poco C71 ini. Dan gue bisa bilang begini karena gue tuh udah nyicipin smartphone ini kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir guys. Makanya di video kali ini gue pengen ceritain semua tentang experience gue pakai Poco C71 ini. Dan pastiin buat temen-temen yang lagi nonton video ini dan lagi lirik smartphone dengan harga 1 juta, teman-teman tuh wajib nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan ini adalah video review dari Poco C71 dan langsung aja check this out. Alright. Untuk membuka video review ini, kita seperti biasa mungkin bakal start dulu dari desainnya nih. Dimana waktu gua pertama kali lihat desainnya Poco C71 ini, asli guys, ini HP tuh nggak kelihatan sama sekali kalau harganya cuma 999.000 aja. Jujur aja, kalau dilihat dari desain belakangnya, ini tuh menurut gua lebih mirip kayak smartphone mid-range dengan harga 3 atau bahkan sampai 5 jutaan. Soalnya kalau kita ngomongin secara looknya Poco C71 ini tuh kelihatan premium banget nih guys. Apalagi yang varian yang gue pegang ini yang warna biru yang menurut gue ini kelihatan keren banget. Ada juga warna gold dan juga black kalau seandainya teman-teman kurang gitu selera sama yang warna biru ini. Dan ngomongin soal build quality-nya, meskipun smartphone ini adalah smartphone yang harganya tuh under 1 juta atau bahkan 1 juta pas. Tapi ternyata Poco C71 ini tuh tetap menghadirkan build quality yang berasa solid nih. Nggak kopong di bagian backdoor-nya, dan di tangan juga menurut gue berasa kokoh dan juga rigid. Dipegang di tangan pun menurut gue ini juga feel-nya masih berasa nyaman banget. Meskipun jujur gue agak sedikit menyayangkan ya guys, kenapa desain layarnya tuh masih pakai desain water drop note. Cuman ya balik lagi, mengingat harganya tuh yang murah banget, gue nggak banyak komplain soal desain layarnya ini. Soalnya kalau di sini kita udah ngomongin soal spesifikasi layarnya, di sini kelihatan banget nih cadasnya si Poco C71 ini. Dibekali dengan layar berukuran 6,88 inci dengan panel LCD beresolusi HD+. Yang bikin gue salut sama HP ini tuh ada di refresh rate-nya nih guys, yang surprisingly udah pakai layar 120 Hz. Bisa gue bilang untuk kebutuhan sehari-hari sih seperti untuk scrolling ataupun untuk swiping, ini HP tuh rasanya udah nyaman banget. Meskipun memang sedikit catatan aja nih, kalau di outdoor pas siang-siang, gue tuh ngerasa agak struggle buat ngeliat kecerahan layar si Poco C71 ini. Terus kalau ngomongin soal kemampuan audionya, HP ini tuh cuma dibekali sama mono speaker aja, cuman untungnya tuh kualitas suaranya udah cukup clear. Dan menurut gue ini tuh udah lumayan oke lah buat nonton atau dengerin musik, dan teman-teman mungkin langsung aja nih bisa lihat sampel audionya di video berikut ini. Nah, lanjut satu berikutnya yang menurut gua jadi salah satu hal yang paling menarik dari Poco C71, yaitu adalah ngomongin soal performance dan juga overall experience-nya. Secara spek, HP ini tuh di kelasnya menurut gua udah cadas banget guys. Pakai chipset octa-core UniSoC T7250 dengan RAM 44GB dan juga storage 128GB. HP ini tuh menurut gua menawarkan performa yang cukup banget nih guys untuk teman-teman pakai di kebutuhan sehari-hari. Apalagi di sini yang gue suka dari segi softwarenya juga udah pakai Android 15 Go yang secara feel-nya tuh ini berasa mirip banget sama pakai stok Android.
Makanya kalau kita ngomongin soal kebutuhan sehari-hari sih, harusnya hampir semua kebutuhan kalian yang ringan-ringan di sebuah smartphone bisa diatasi semuanya pakai Poco C71 ini. Kayak contohnya, teman-teman pakai smartphone ini untuk kebutuhan nonton dan juga sosmedan, ini tuh menurut gua udah aman banget. Even untuk beberapa game ringan seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, ini tuh juga masih kuat loh guys buat dimainin di Poco C71 ini. Makanya dari segi harganya aja, ini udah langsung bisa gue bilang kalau HP ini 100% worth it. Begitu juga kalau kita ngomongin soal kemampuan baterainya guys, yang juga worth it karena dibekali sama baterai 5200 mAh. Yap, dengan harga under 1 juta, menurut gue baterainya itu bisa banget untuk diandalkan satu harian penuh. Dimana smartphone ini udah pernah gue coba satu harian penuh untuk buka map, main game, atau bahkan untuk nonton film. Smartphone ini tuh baterainya bisa bertahan dengan SOT di angka 6-8 jam. Yang gak kalah menarik, ternyata smartphone ini juga masih dibekali sama kemampuan charging 15 watt yang udah langsung tersedia di dalam paket pembeliannya. Dan meskipun chargingnya cuma 15 watt, tapi untuk kecepatan ngecasnya udah cukup oke lah. At least butuh 1 jam 45 menit atau bahkan 2 jam untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Lalu sekarang kita berlanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari si Poco C71 ini. Secara spek, mungkin teman-teman bisa langsung aja simak speknya yang udah gue lampirin di layar berikut ya. HP ini untuk kamera belakangnya cuma ada satu, yaitu kamera belakang 32 megapiksel dan punya juga kamera depan beresolusi 8 megapiksel, yang dimana awalnya tuh gue underestimate banget hasil-hasil foto dari smartphone ini guys. Cuman teman-teman mungkin bisa langsung aja simak sendiri sampel-sampel foto yang udah gue jepret di layar berikut. Kalau menurut gue pribadi sih, secara hasil fotonya ini ternyata masih cukup usable loh untuk ukuran smartphone dengan harga under 1 juta. Dipakai untuk foto landscape ataupun objek, di sini dari segi warna ataupun detailnya tuh menurut gua udah cukup bagus. Cuman kekurangannya memang kalau seandainya dipakai untuk foto orang, hasilnya tuh kelihatan banget guys. Punya detail yang soft dan juga skin tone yang kurang akurat. Tapi cukup bisa dimaklumi mengingat ini adalah smartphone yang harganya under 1 jutaan. Cuman gue pengen sedikit kasih apresiasi nih untuk kamera depannya yang ternyata bisa ambil foto portrait yang hasilnya tuh udah cukup rapi. Nah, lalu balik lagi ke kamera belakangnya di kondisi low light. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri memang secara detailnya ini tuh udah jauh berkurang timbang sama kondisi daylight. Dimana hal ini tuh menurut gue cukup wajar ya untuk ukuran smartphone dengan harga 1 jutaan. Hasil fotonya di sini teman-teman bisa lihat dari segi warnanya tuh kelihatan banget agak mist dan juga punya noise yang lumayan banyak. Tapi ya balik lagi guys, ini HP harganya cuma 999.000 tapi at least udah bisa ngasilin hasil foto yang udah sangat usable. Terus lanjut ngomongin soal videografinya. Untuk sektor video, di sini kamera dari Poco C71 ini tuh juga mentok cuman di 1080p 30 fps baik di kamera depan ataupun di kamera belakangnya. Dan secara hasilnya ini sih menurut gua standar HP 1 jutaan lah. Belum ada stabilisasi videonya dan hasilnya juga menurut gua cuman bisa dibilang sekedar cukup aja. Kamera depannya pun juga sama. Ini menurut gua tuh cuman sekedar cukup aja. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran juga sama sampel dari kamera depannya, gue pengen ajak teman-teman buat lihat sampel videonya nih di cuplikan berikut ini. So guys, jadi untuk melihat sekarang ini adalah sampel recording dari kamera depannya Poco C71 nih guys. Jadi gue lagi sambil jalan pagi, ini gue record di 1080p 30 fps. Dan di sekitar gue tuh lagi ada suara-suara kayak ada orang nyapu, terus ada suara serangga juga. Kira-kira ambience-nya tuh kedengeran apa kagak nih. Nah, sambil ngetes juga, gue pengen nanya teman-teman kira-kira gimana untuk kualitas perekaman videonya, terutama di kamera depannya ini. Menurut teman-teman gimana nih? Baik dari segi stabilisasinya, terus sama recording audionya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you.
Nah, terus lanjut ke sektor yang paling terakhir. Tadi setelah kita ngebahas semua aspek dari Poco C71 ini, sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan dari smartphone ini. Kalau dari gue sendiri sih, ngelihat harga HP ini yang di awal penjualan dijual dengan harga 999.000, ini menurut gue Poco tuh kayaknya lagi sedekah buat temen-temen semua nih guys. Kalau yang gue lihat sih, di sini Poco kayaknya lagi sedekah buat teman-teman yang lagi butuh HP dengan harga under 1 juta, tapi udah punya spek yang mumpuni. Dimana HP itu menurut gue punya banyak kelebihan guys. Kayak storage-nya yang udah gede, RAM yang nggak kalah gede, performa yang kenceng, dan juga punya baterai yang lumayan awet. Ditambah lagi, refresh rate layarnya pun juga udah nyaman banget buat dipakai scrolling karena udah pakai layar 120Hz. Jadinya untuk harga di bawah 1 juta atau even 1 juta pas, gue tuh nggak ada komplain sama sekali guys sama si Poco C71 ini. Makanya buat teman-teman yang mungkin kemarin sempat ketinggalan sama penjualan pertama dari C71 ini, bisa langsung aja melipir ke link yang udah gue taruh di kolom deskripsi atau tag produk di bawah sini. Dan sebelum video ini berakhir, gue pengen nanya juga ke teman-teman nih, kira-kira gimana pendapat kalian sama si Poco C71 ini? Apakah harus sering-sering Poco bawa smartphone-nya ke Indonesia dengan harga segini? Teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah ya. Dan let me know kira-kira gimana sama pendapat teman-teman. Jadinya palingan segitu dulu aja video kita untuk review dari si Poco C71 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang ngerasa kebantu atau suka video ini, bisa bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Gua Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!